Manusia merupakan sebuah gambaran makhluk hidup yang memiliki unsur pembentuk yang kompleks. Ia bukanlah seperti malaikat yang tidak memiliki nafsu dan bukan seperti binatang yang tak mampu berpikir. Dalam melakukan suatu ketaatan pada suatu aturan atau norma, manusia membutuhkan perjuangan. Ia harus mampu mengalahkan nafsunya yang cenderung mendorongnya pada pembangkangan dan perlawanan. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia tidaklah mudah untuk tunduk dan patuh pada norma yang ditemuinya. Pergejolakan muncul ketika nafsu berhadapan dengan norma. Keberadaan norma cenderung menghambat dan menghalangi kesenangannya. Disitulah fungsi akal, yaitu untuk memikirkan agar nafsu tidak bertabrakan dengan norma. Nafsu dalam berbagai dimensinya sebenarnya memiliki fungsi inti supaya manusia dapat survive, mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan. Dalam teori Sigmund Freud, perilaku disebabkan dorongan libido, serta selalu diasosiasikan dengan seks, dan seks harus dipenuhi. Seks merupakan bagian dari ID, nafsu, tabiat, binatang yang ada dalam diri manusia. Ia akan selalu menuntut manusia untuk memenuhinya. Bila tidak terpenuhi, maka berakibat pada efek kecemasan. Akan tetapi superego, norma aturan, membatasi keinginan ID. Namun manusia memiliki ego, akal, nurani atau iman, yang berfungsi untuk meregulasi atau mengatur peran yang saling berlawanan antara ID dengan superego. Oleh karenanya, manusia harus memperkuat kemampuan ego, terutama dalam mengatur bentuk kepentingan antara ID dan superego. Jika ego tidak mampu menjadi regulator yang seimbang antara ID dan superego, maka akan menyebabkan munculnya ketidaknyamanan dalam diri manusia. Nafsu memang tidak mungkin dihilangkan, namun bisa diredam dan dikendalikan. Ia akan selalu menjadi bagian dari diri manusia untuk selamanya. Justru karena adanya nafsu itulah, peradaban manusia terus berkembang seiring perkembangan zaman. Ketika akal dan nafsu berkolaborasi, maka akan selalu muncul perasaan ingin tahu dalam diri manusia. Hal itu akan memunculkan hal-hal baru atau inovasi yang mendukung perkembangan sains, teknologi, atau ilmu pengetahuan. Dan sebaliknya, ketika nafsu diumbar secara liar, maka yang timbul adalah kerusakan dan kehancuran yang mengancam runtuhnya suatu peradaban. Sudah kubilang, dia itu harus dimusnahkan. Dia hanya membuat manusia yang kita tinggal itu kacau. Sabar, tenangkan dirimu. Kita masih punya cara lain. Bagaimana mungkin dia mendapatkan semuanya, sementara dia hanya merusak tubuh dan hati manusia ini? Jika dibiarkan, dia bisa menghilangkan kita. Aku sang akal dan kau sang iman akan tenggelam oleh keinginannya yang besar. Ya, aku tahu semakin dia membesar, semakin sulit untuk dikendalikan. Tenang, tanpa kau sadari kau telah terpengaruh oleh si nafsu. Padahal aku baru saja hampir menanamkan amarah pada si akal. Tapi kau masih cukup kuat, Iman. Bagaimana mungkin? Dengarkan ini. Kau tidak akan pernah bisa menghilangkan aku, akal. Seandainya pun kau bisa, maka manusia ini akan musnah. Hei, kau bahkan mencari marah. Hentikan omong kosongmu. Manusia ini membutuhkanku. Tanpa aku, manusia tidak memiliki keinginan untuk makan, minum,
obsesi untuk menjadi kaya, mendapatkan jabatan, bahkan keturunan. Tapi yang kau lakukan hanya membuat manusia ini seperti serakah, membuatnya berlebihan, tidak tahu aturan, dan seenaknya. Tentu saja, itu tugasku. Karena itulah Allah menciptakan kalian sebagai penyeimbang. Bukan salahku. Aku bertindak seenaknya. Itu karena kalian tidak bisa mengendalikan aku. Dia benar. Kita tidak bisa membunuh dan membuang nafsu. Tapi kita perlu mengendalikan dan membimbing nafsu dengan kaidah yang benar. Islam yang diturunkan oleh Allah menunjukkan jalan ke arah mendidik nafsu, bukan membuang nafsu. Lalu bagaimana kita mendidik nafsu ini? Hei akal, asal kau tahu, jangan sepenuhnya menyalahkan aku atas semua kesalahanku. Kau juga harus memperhatikan si iman. Ia juga perlu kau pelihara. Kau terlalu fokus menyalahkanku, tapi kau lupa dengan kebutuhan si iman. Apa? Benarkah itu iman? Aku dan nafsu adalah dua sifat yang bertentangan dan tidak bisa dihilangkan. Dan kita sama-sama perlu dipenuhi kebutuhannya untuk mencapai keseimbangan. Katakan, apa kebutuhanmu? Ibadah. Dengan ibadah, kalbu akan semakin tenang. Maka aku akan semakin kuat. Dan aku bisa mengendalikan nafsu. Baiklah kalau begitu. Lalu, dari mana kita harus mulai mendidik si nafsu ini? Tidak, jangan katakan itu, Iman. Ikat dia.